Oke, kita lanjut mengulas tentang subjek dulu ya, agar kita lebih memahami subjek itu adalah apa anak-anak? Ya, subjek itu adalah pelaku. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan tertentu. Ya. Subjek itu berupa apa, anak-anak? Subjek itu adalah apa tadi? Pelaku, orang atau benda. Bisa berupa benda atau bisa berupa orang. Kalau berupa orang contohnya adik, ani, atau bisa juga ayah atau ibu dan lain sebagainya. Kemudian untuk kata bendanya boleh bola misalnya, atau tanaman atau binatang juga boleh. Yang pasti benda tersebut bisa melakukan sesuatu atau dilakukan sesuatu dengan benda tersebut. Kemudian objek. Objek itu apa? Objek itu adalah benda atau sasaran dari objek yang dilakukan oleh subjek. Misalnya ya, ada juga keterangan. Setelah objek itu ada keterangan. Keterangan itu menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan, atau aktivitas-aktivitas tentang kalimat tersebut. Unsur keterangan itu tidak dibatasi oleh tata letaknya, cakupannya luas, waktunya juga. Keterangan dapat diletakkan baik di depan maupun di belakang kalimat atau di awal kalimat, bisa di akhir kalimat juga bisa. Misalnya di sawah seperti itu ya, atau di kantor, di kebun atau yang lain sebagainya. Contoh kalimat subjek predikat objek. Subjek predikat objek, misalnya subjeknya Adi. Adi, predikatnya menyapu, objeknya halaman. Nah, halaman itu sebagai objek. K-nya apa? Misalnya Adi menyapu halaman, K-nya kemarin. Berarti menjelaskan kemarin itu menjelaskan tentang waktu. Oke, berarti tentang keterangan waktu. Jadi saya sudah paham ya. Ini kalimat dengan unsur lengkap, yaitu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ini kalimat yang ada objeknya, ini namanya kalimat transitif. Berarti Adi menyapu halaman, itu sudah termasuk kalimat transitif, kalimat yang memerlukan objek. Ada contoh lain? Silakan. Oke, contoh misalnya ayah membeli laptop. Nah, ini laptopnya itu sebagai objek, ayah sebagai subjek, predikat membeli, laptop sebagai objek. Boleh dikasih keterangan ataupun tidak, asal sudah ada objeknya, itu sudah termasuk kalimat transitif. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kalimat intransitif atau kalimat yang tidak memerlukan objek. Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan. Oke, Fawaz, apa contohnya? Oke, adik menangis. Itu membutuhkan objek tidak ya? Kira-kira membutuhkan objek atau tidak? Atau hanya dengan kalimat seperti itu sudah paham? Atau sudah menjelaskan
suatu kejadian. Ayo. Oh tidak, oke, berarti ini sudah termasuk kalimat intransitif. Betul. Adi menangis. Selain menangis, apa lagi? Ayo, Abil bernyanyi. Oke, bernyanyi. Siapa yang bernyanyi? Nabil misalnya. Nabil bernyanyi. Atau Hesti mencuci. Tidak bisa. Oke. Itu contoh dua kalimat intransitif yang mudah kalian pahami, dan masih banyak yang lainnya. Nah, nanti Bu Guru ada cerita, namanya Bu Guru nanti bagikan ke anak-anak. Judul ceritanya yaitu baju yang sudah tak muat lagi. Nah, nanti ini ada ceritanya sekitar 7 paragraf nanti sama kalian. Cerita tersebut dipahami, dibaca dengan seksama. Nah, nanti kalian baca ceritanya di depan. Salah satu dari kalian mewakili teman-teman untuk membagikan cerita atau untuk membaca cerita di depan. Kemudian nanti kalian tentukan kalimat-kalimat yang termasuk kalian kalimat transitif ataupun kalimat intransitif. Seperti itu ya. Sudah paham? Nanti kalian maju ke depan untuk membaca, kemudian menentukan kalimat transitif dan kalimat intransitif. Nah, nanti Bu Guru kasih tugas ke kalian masing-masing membuat atau menentukan dari cerita itu 7 sampai 10 kalimat transitif dan 10 kalimat intransitif. Jika ada yang belum memahami atau ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti ditanyakan terlebih dahulu. Ya. Ayo, silakan Adi membagikan kertasnya, ceritanya, dan nanti ada yang maju ya.